Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan usia yang panjang, semoga diberikan rezeki yang melimpah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih para sahabatku, para sedulur telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Gusti Allah memberikan balasan yang baik untuk para sedulurku, para sahabat-sahabatku semua sekalian. Pada kesempatan kali ini, para sahabatku, saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu sebuah kisah hikmah dan karomah dari waliullah. Waliullah adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya selalu terjaga dan juga doanya itu mustajab dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang ajaib atau aneh sekalipun itu bukan hal yang impossible atau bukan hal yang tidak mungkin. Jika Gusti Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan karomahnya kepada para waliullah, maka niscaya mereka bisa melakukan apa saja yang di luar batas akal sehat dan logika kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang waliullah yang bernama Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Beliau itu dilahirkan di kota Madinah pada tahun 642 Masehi. Beliau adalah seorang waliullah yang sangat ternama. Hasan al-Basri ini itu adalah masuk kepada kalangan tabi'in karena satu generasi di bawah para sahabat Rasulullah SAW. Hasan al-Basri juga dikenal pernah belajar kepada para sahabat-sahabat Nabi tentang kajian-kajian untuk memperdalam agama Islam. Jadi tokoh sufi yang sangat ternama Hasan al-Basri ini itu memiliki banyak sekali karomah atau semacam hal-hal yang ajaib yang Gusti Allah berikan kepada beliau agar memperlancar atau mempermudah tugas dakwah beliau untuk mensyiarkan agama Islam. Hasan al-Basri itu tinggal di daerah Basrah atau di daerah Irak. Namun beliau itu diberikan karomah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Konon beliau ini setiap sholat asar itu mampu pergi ke daerah Mekah. Sedangkan jarak yang ditempuh antara Basrah dan Mekah itu sangatlah jauh. Namun sebelum sholat maghrib beliau sudah sampai lagi ke daerah Basrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah mempersempit ruang dan waktu kepada waliullah bernama Hasan al-Basri ini. Jadi dikisahkan Hasan al-Basri ini memiliki seorang tetangga bernama Simon. Tetangganya ini itu adalah seorang yang penyembah api. Jadi selama 70 tahun Simon ini setiap harinya itu tidak pernah menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala, namun dia ini selalu menyembah api selama 70 tahun. Pada suatu hari Simon ini akhirnya jatuh sakit karena memang usianya sudah sepuh, maka beliau itu sakit. Karena sebuah sifat yang mulia dari seorang waliullah Hasan al-Basri, maka beliau ini mengunjungi atau menjenguk Simon atau tetangganya ini. Kemudian beliau menanyakan tentang kesehatan Simon. Terjadilah pembicaraan antara Simon dengan Hasan al-Basri ini. Kemudian setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hasan al-Basri kemudian duduk di samping Simon yang sedang terbaring sakit ini. Kemudian Hasan al-Basri memulai percakapannya. Wahai saudaraku Simon, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan waktumu selama 70 tahun ini dengan menyembah api, karena sesungguhnya yang pantas dan layak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta alam ini, bukannya api, karena api ini adalah zat atau makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nasihat yang diberikan oleh Hasan al-Basri kepada tetangganya yang bernama Simon ini. Kemudian Simon ini menjawab, wahai saudaraku Hasan al-Basri, sesungguhnya ada 3 perkara atau 3 hal yang menghalangi saya untuk memeluk agama Islam. Yang pertama itu adalah sesungguhnya umat kalian, yaitu umat Islam, itu walaupun mungkin mempercayai akan adanya hari pembalasan atau adanya akhirat, namun
pekerjaan mereka itu siang dan malam selalu disibukkan untuk mencari harta benda dan duniawi, mencari kenikmatan duniawi. Jika mereka itu mempercayai adanya hari akhirat, maka semestinya itu mereka itu lebih mengutamakan beribadah daripada mencari harta duniawi. Itu alasan pertama sehingga membuat Simon ini tidak mau masuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua yang membuat saya itu tidak mau memeluk agama Islam itu adalah mereka mempercayai bahwa yang namanya wafat itu pasti akan terjadi. Tetapi kenapa mereka tidak pernah menyiapkan diri mereka untuk menghadapi ajal mereka? Jadi mereka itu selalu tidak siap untuk menghadapi hari-hari akhir mereka. Kemudian alasan ketiga, kenapa saya itu tidak mau masuk agama Islam? Umat Islam itu mengetahui bahwa wajah Allah itu akan terlihat dan Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kenapa umat kalian ini selalu senantiasa mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiga hal inilah yang membuat saya itu enggan untuk masuk agama Islam. Begitulah alasan atau jawaban dari Simon sang penyembah api ini. Kemudian Hasan Al-Basri ini tersenyum dan akhirnya bertanya, "Wahai saudaraku Simon, dari pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku, ternyata engkau itu juga meyakini kemahakuasaan Gusti Allah. Apakah dengan engkau menyembah api ini, maka kelak ketika di akhirat nanti ketika engkau sudah wafat, maka engkau berharap tidak akan terkena oleh api neraka?" Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kemudian Simon mengangguk. Ternyata tujuan dari Simon ini selama 70 tahun itu menyembah api itu karena dia takut nanti di akhirat nanti itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kan namanya neraka itu terdiri dari api neraka. Jadi siksaan yang ada di neraka itu salah satunya adalah terbakar oleh api neraka. Maka Simon ini menyembah api dengan tujuan itu agar kelak ketika di akhirat nanti, ketika dia dimasukkan ke neraka bersama orang-orang yang zalim, bersama orang-orang yang tidak beriman, maka api yang selama 70 tahun ini ia sembah itu tidak akan membakar dirinya. Kemudian Hasan Al-Basri ini kembali berkata, "Wahai saudaraku Simon, ketahuilah, sekalipun engkau ini telah menyembah api selama 70 tahun, namun ketahuilah wahai saudaraku, ketika azab balasan di akhirat nanti itu sesuai dengan amal ibadah dan perbuatan kita di dunia. Jika engkau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke neraka, maka sekalipun engkau telah menyembah api selama 70 tahun, maka niscaya tubuhmu juga akan tetap terbakar oleh api, wahai Simon. Semua yang engkau lakukan adalah hal yang sia-sia, tidak akan merubah sebuah takdir yang akan engkau hadapi kelak di akhirat. Karena api yang engkau sembah itu tidak bermanfaat apapun. Api yang engkau sembah selama 70 tahun ini tidak akan pernah memberikan kebijakan sedikit pun atau melonggarkan hukuman atau siksaan di api neraka nanti, karena api itu niscaya akan membakarmu. Berbeda halnya jika engkau itu bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Gusti Allah Subhanahu wa taala akan membuat api neraka ini tidak mampu membakar orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang Allah ridhoi itu, maka api neraka sehebat apapun itu tidak mampu membakar mereka. Begitulah jawaban dari Hasan Al-Basri ini menjelaskan kepada Simon sang penyembah api ini. Hasan Al-Basri kembali menjelaskan, "Wahai saudaraku Simon, ketahuilah bahwa yang namanya api adalah zat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita manusia, sama seperti tubuh-tubuhan, sama seperti langit, sama seperti bumi, sama seperti benda-benda yang lainnya. Semuanya itu akan taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bahwa api ini tidak bisa membakar orang yang ia kehendaki, maka niscaya api tersebut itu tidak akan mampu membakar orang yang ia kehendaki, orang yang mendapatkan
kemuliaan dari Gusti Allah. Begitu penjelasan dari Hasan Al-Basri kepada Simon. Kemudian Simon ini berkata lagi kepada Hasan Al-Basri, apakah engkau bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu terbakar oleh api? Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah, apakah orang-orang yang bertobat kepada Allah itu nanti tidak akan terbakar oleh api di akhirat nanti? Begitu pertanyaan Simon ini kepada Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri menunjukkan sebuah bukti. Wahai saudaraku Simon, lihatlah api itu. Karena di kamar Simon ini kan dia adalah penyembah api, maka ada api di situ yang menyala. Kemudian Hasan Al-Basri berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar api ini menjadi dingin dan api ini tidak membakar kulitnya. Kemudian setelah bermunajat, kemudian Hasan Al-Basri ini memasukkan tangannya ke api tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Api yang berkobar menyala-nyala itu tidak mampu membakar sedikit pun tangan dari Hasan Al-Basri. Melihat hal tersebut, maka Simon ini merasa sangat terpana. Bagaimana bisa keajaiban itu terlihat begitu jelas di matanya? Simon saja yang selama 70 tahun ini menyembah api, begitu berdekatan dengan api dia merasa panas, apalagi sampai memasukkan tangannya ke dalam api tersebut. Niscaya tangannya akan melepuh terbakar oleh api. Namun apa yang terjadi kepada waliullah Hasan Al-Basri ini? Ternyata Hasan Al-Basri ini kebal terhadap api. Dari situlah akhirnya Simon percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ini adalah hal yang benar. Kemudian Simon ini bertanya lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri saudaraku, selama 70 tahun yang aku lakukan ini adalah termasuk menyekutukan Allah, termasuk dosa besar. Dengan aku ini menyembah api selama 70 tahun, maka aku tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di akhirat kelak aku bisa masuk surga? Ataukah di sisa usiaku ini, di sisa helaan nafasku ini, aku masih bisa diperbaiki untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti saya itu bisa masuk ke surga? Begitu yang disampaikan oleh Simon kepada Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, insya Allah, selama manusia itu masih hidup, maka selama itulah Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat bagi orang-orang yang ingin memperbaiki hidupnya dan ingin masuk agama Islam. Maka yang harus engkau lakukan, saudaraku Simon, engkau harus masuk agama Islam. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri kepada tetangganya Simon ini. Kemudian Simon berkata lagi, wahai Hasan Al-Basri, apakah engkau berani memberikan jaminan ketika aku nanti masuk agama Islam maka aku akan masuk surga? Ketika aku masuk agama Islam maka semua dosa-dosaku akan diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau berani memberikan jaminan itu kepadaku? Jika engkau berani memberikan jaminan bahwa setelah saya masuk Islam maka semua dosa-dosa saya selama saya hidup itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya ditempatkan di surga, maka saya mau masuk agama Islam. Namun jika engkau tidak berani memberikan jaminan itu kepadaku, maka aku tidak akan pernah mau untuk masuk agama Islam. Itu jawaban dari Simon yang begitu tegas, karena dia merasa sangat ragu, dia merasa sangat kotor, karena di usianya yang terakhir ini tidak mungkin rasanya dia mendapatkan pengampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena sikapnya ini tidak pernah beribadah, tidak pernah menyembah Gusti Allah, malah menyembah api selama 70 tahun. Kemudian Hasan Al-Basri jiwanya benar-benar ingin mengajak Simon ini untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali memeluk agama Islam. Maka dia berkata, wahai Simon, apakah jaminan yang engkau inginkan dariku? Kemudian Simon ini menjawab, wahai Hasan Al-Basri, buatlah surat jaminan bahwa aku akan diampuni dosa-dosaku setelah aku masuk agama Islam, dan aku akan ditempatkan di surga, bukan ditempatkan di neraka. Kemudian Hasan Al-Basri mengikuti
keinginan Simon. Baiklah saudaraku Simon, jika itu yang kau inginkan, maka aku akan membuat surat jaminan. Jaminan untuk masuk surga, jaminan untuk diampuni semua dosa-dosanya. Akhirnya dibuatlah surat jaminan itu, jaminan untuk masuk surga, kemudian diserahkan kepada Simon. Begitu Simon membaca surat jaminan tersebut, maka berlinanglah air matanya, bercucurlah air mata Simon ini, bercucur begitu derasnya. Dia sangat haru. Kemudian dia menyebut kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai saudaraku Hasan Al-Basri, sekarang saya sudah menjadi umat Islam. Hasan Al-Basri kemudian tersenyum lega, dan di sisa akhir hidupnya ini mengajarkan tentang bagaimana cara sholat dengan cara tayamum dan sebagainya. Dengan kondisi yang begitu melemah, akhirnya Simon atau sang penyembah api ini akhirnya wafat. Namun sebelumnya sudah memeluk agama Islam. Setelah wafat, akhirnya Simon ini dikebumikan seperti selayaknya umat beragama Islam, yaitu kaum muslimin. Kemudian dikafani, disolati, didoakan dan sebagainya. Setelah selesai seluruh umat Islam itu pulang kembali ke rumah masing-masing setelah menguburkan Simon ini, kemudian Hasan Al-Basri juga pulang kembali ke rumahnya. Di rumahnya ini Hasan Al-Basri ini merenung, apakah yang saya lakukan ini adalah hal yang salah? Saya berani menjamin bahwa Simon ini akan masuk surga. Saya berani menjamin bahwa Simon ini dipastikan akan masuk surga dan dipastikan akan diampuni semua dosa-dosanya. Dalam hatinya begitu bimbang, karena dia telah berani memberikan surat jaminan yang bukan haknya gitu loh. Dia berpikir bahwa sama seperti orang yang tenggelam. Ketika kita mencoba menolong orang yang tenggelam, sementara kita juga berada dalam posisi apakah kita bisa selamat ataukah bahkan kita juga sama-sama tenggelam seperti orang tersebut. Pikiran itu terus menghantui pikiran Hasan Al-Basri, karena yang namanya surga dan neraka itu bukan hak manusia. Dia sekalipun waliullah tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan si A masuk surga atau si B masuk neraka. Bahkan Hasan Al-Basri sendiri juga berpikir bahwa dia sendiri itu belum tentu dipastikan akan masuk surga, karena tidak ada jaminan. Bahkan dia sendiri itu tidak bisa menjamin dirinya sendiri itu pasti masuk surga. Maka hal ini yang membuat pikirannya begitu bingung. Kemudian dia menyesali apa yang telah ia lakukan, padahal tujuannya itu bukannya untuk bersikap takabur ya, mendahului kehendak Gusti Allah. Hasan Al-Basri kemudian tertidur. Di dalam tidurnya kemudian Hasan Al-Basri bermimpi bertemu dengan Simon di surga ya, di tempat yang begitu indah, begitu menyenangkan. Terlihat Simon begitu muda, begitu cerah, begitu ceria. Kemudian Hasan Al-Basri bertanya kepada Simon, "Assalamualaikum wahai saudaraku Simon." Dijawab oleh Simon, "Waalaikumsalam." Kemudian Hasan Al-Basri bertanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Simon?" Kemudian Simon menjawab, "Lihatlah sendiri dengan mata kepalamu sendiri wahai saudaraku Hasan Al-Basri. Saya sekarang sudah hidup enak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa saya, dan Allah menempatkan saya di tempat yang mulia, di tempat yang baik, di tempat yang indah, yaitu di tempat orang-orang yang beriman. Maka saya sudah tidak membutuhkan lagi surat jaminan yang engkau berikan kepadaku wahai saudaraku Hasan Al-Basri. Oleh karena itu, saya sekarang mengembalikan lagi surat jaminan ini kepada engkau." Kemudian diserahkanlah surat jaminan masuk surga ini yang tadi dibuat oleh Hasan Al-Basri untuk Simon, itu dikembalikan lagi kepada Hasan Al-Basri. Kemudian surat itu diterima oleh Hasan Al-Basri, sambil Hasan Al-Basri terus berpikir. Beberapa saat kemudian Hasan Al-Basri terbangun dari tidurnya, kemudian mengucapkan istighfar, "Astaghfirullahaladzim." Namun betapa kagetnya Hasan Al-Basri begitu melihat surat jaminan yang ia berikan kepada Simon itu ternyata ada di tangannya. Berarti mimpinya itu benar-benar nyata. Di mimpinya itu di surga, di mana Simon itu memberikan surat jaminan ini,
karena ia berkata bahwa saya sudah tidak memerlukan surat jaminan ini lagi karena saya sudah berada di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembalikan lagi surat ini kepada engkau wahai Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri menerimanya dan begitu bangun maka sangatlah kaget Hasan Al-Basri begitu melihat surat jaminan surga yang ia berikan kepada Simon itu ada di tangannya. Maka saat itu Hasan Al-Basri mengucap takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat umat manusia. Seburuk apapun, sebesar apapun dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia, selagi hambanya ini atau kita ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan juga dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dengan bertobat dengan taubatan nasuha, maka niscaya Gusti Allah akan mengampuninya. Walaupun kesalahan yang dilakukan oleh Simon sang penyembah api itu adalah kesalahan yang sangat besar sekali, yaitu kesalahan musyrik ya. Musyrik itu konon tidak diampuni, tapi itu kan kewenangan Gusti Allah. Musyrik itu menyekutukan Allah dengan api, bukan menyembah Allah tetapi malah menyembah api. Musyrik itu adalah dosa yang sangat besar. Namun ada kewenangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kewenangan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak mengampuni dosa seseorang. Ketika dosa yang begitu besar yaitu dosa musyrik menyembah api, tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni hambanya karena hambanya ini benar-benar ingin bertaubat dengan taubatan nasuha dan masuk agama Islam, maka Gusti Allah mengijabah. Oleh karena itu para sahabatku, tidak ada yang tidak mungkin karena kemaha pemurahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita selama hidup ini bergelimang dengan dosa, sering berbuat maksiat, jangan pernah berpikir bahwa Gusti Allah itu tidak akan pernah mengampuni kita. Asalkan dengan syarat kita taubatan nasuha, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk kesalahan atau segala macam bentuk perilaku maksiat kita, dan juga kita memperbaiki diri, maka niscaya Gusti Allah akan mengampuni kita. Dosa yang besar saja diampuni, apalagi dosa-dosa yang biasa. Maka jangan pernah berkecil hati atau jangan pernah ada istilah kadung itu terlanjur. Jangan pernah ada istilah terlanjur basah, karena tidak ada basah sama sekali dalam Islam. Selagi kita masih hidup, selagi nafas masih di kandung badan, maka selama itulah Gusti Allah masih membuka pintu taubatnya kepada hambanya. Subhanallah, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada kita semua. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini para sahabat-sahabatku. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.